Bapak Irjen Paul Joni Edison Isir, SIKMH, atau yang diwakili oleh Penata Kehumasan Utama Polri 2, tingkat 2, Bapak Brigjen Paul Dr. Andes S. Erlangga MIKOM. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Dan selamat pagi kepada seluruh para pejabat utama Polda Kalbar, jajaran Kapolres, Kapolresta, serta berbagai unsur dari Pemda, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta rekan-rekan media yang mungkin membersamai kita dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menandai kesiapan kita bahwa dialog publik sesaat lagi akan kita mulai. Hadirin semua, dalam kesempatan ini saya melihat ternyata tidak hanya dari unsur penyelenggara atau tamu undangan saja yang hadir, tetapi saya melihat juga di sini ada banyak akademisi, ada banyak juga mahasiswa, ya, yang merupakan perpanjangan tangan dan perpanjangan lidah dari generasi muda. Saya senang, kami juga senang, kita semua senang, karena artinya tidak hanya ruang-ruang hiburan saja yang diminati generasi muda. Ternyata ruang-ruang diskusi seperti ini masih menjadi minat bagi mereka. Artinya kita optimis bahwa visi misi menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Kita beri tepuk tangan ya. Hadirin sekalian, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Namun itu semua dipersatukan dalam satu ikatan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pondasinya. Dan di dalam waktu dekat nanti, di sekitaran tahun 2045, kita menuju Indonesia Emas. Tentu perlu adanya langkah-langkah strategis yang optimal untuk menyongsong momen tersebut. Nah, di perkembangan zaman saat ini, teknologi, arus budaya digital juga tak jarang ini menjadi tantangan yang kompleks untuk kita semua merealisasikan visi misi menuju Indonesia Emas, terutama di kalangan generasi muda. Di samping itu, kita pula tengah bersiap menuju bonus demografi, di mana jumlah usia penduduk produktif itu lebih besar daripada jumlah penduduk non produktif dari total keseluruhan populasi penduduk. Nah, tentunya ini bisa menjadi peluang strategis bagi bangsa kita, akan tetapi perlu peningkatan atau penyesuaian dengan SDM yang berkualitas dan mumpuni. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya persiapan-persiapan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan generasi muda yang merupakan calon penerus atau tonggak kepemimpinan bangsa. Dan melalui kesempatan ini, di diskusi inilah diharapkan kita mampu untuk memperkuat rasa memiliki dan kecintaan kita terhadap NKRI ataupun bangsa kita. Sekaligus ini bisa menumbuhkan komitmen kolektif untuk bisa kontribusi nyata dalam menjaga persatuan dan keamanan pembangunan nasional bangsa Indonesia. Sejalan dengan diskusi kita pada hari ini dengan tema membangun kesadaran kebangsaan generasi muda Kalimantan Barat menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk itu, sebelum sesaat lagi sesi dimulai, sesi dialog maksud saya,
Saya ingin memohon kerelaan kepada Bapak, Ibu, dan hadirin semua untuk sementara waktu dapat meniadakan nada dering handphone selama sesi diskusi berlangsung. Dan kami juga mempersilahkan hadirin semua untuk mencatat pertanyaan karena sudah disiapkan oleh panitia kertas dan alat tulis ya di meja. Untuk nantinya pertanyaan tersebut akan ditanyakan usai sesi tanya jawab sudah dipersilahkan. Dan mohon izin untuk kepada narasumber, nantinya paparan materi akan diberikan masing-masing 20 menit waktunya, dan di 5 menit sesi terakhir sebelum berakhir akan kembali saya informasikan sebagai pengingat waktu Ibu Bapak. Untuk itu akan langsung dipersilahkan kepada narasumber kita ya untuk naik. Sebelum saya ingin memberi satu pantun. Kerikil bukan sembarang kerikil. Kerikil diambil dari kali. Kepada narasumber kita, ini dia kita panggil pemateri kita yang mumpuni. Kepada narasumber kami persilahkan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Baik, kini saatnya kita mendengarkan materi paparan dari para narasumber. Akan kita panggilkan narasumber yang pertama. Beliau adalah akademisi, guru besar yang menempuh pendidikan sebagai Doktor Ilmu Komunikasi Antar Budaya Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2013. Beliau saat ini bertugas di IAIN Pontianak, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Kepada Bapak Profesor Dr. Ibrahim S.Ag, MA, dipersilahkan. Mohon izin untuk para hadirin semua, apabila materi di depan masih kurang jelas, bisa memperoleh materi dengan cara mengunduh di barcode yang sudah ada tersedia di meja. Silakan, Prof. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga pada kita semuanya. Nikmat sehat dan umur panjang. Hari ini kita bisa bertemu untuk sebuah acara yang luar biasa, dialog publik membangun kesadaran kebangsaan generasi muda Kalimantan Barat menuju Indonesia Emas 2045. Yang saya hormati para narasumber, moderator, kemudian Bapak para pejabat Kapolri dan Dithumas Polri, Dithumas Polda Kalbar dan pejabat tinggi Polda Kalbar, Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir pada acara hari ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama dan pangkat perwakilannya. Terima kasih, sebuah kebanggaan bagi saya bisa hadir di forum yang besar ini untuk berbagi dan berdiskusi tentang bagaimana kita membangun kesadaran kebangsaan generasi muda Kalimantan Barat menuju Indonesia Emas 2045. Saya sebagaimana yang ditampilkan di depan diberi tugas untuk bicara tentang tema khusus muda, berani, dan berbudaya. Membangun kesadaran generasi muda Kalimantan Barat. Sebuah tema yang menarik yang saya pikir saya akan berhadapan dengan semua generasi muda yang ada di Kalimantan Barat. Tapi saya coba berpikir, saya muda atau tidak gitu ya. Muda atau tidak? Kalau muda dibicarakan dalam konteks umur, mungkin saya tidak lagi muda gitu. Tapi kalau muda dibicarakan dalam konteks semangat, keberanian dan seterusnya, mungkin kita semua muda gitu. Oke, next slide berikutnya.
eh, ya, menyongsong Indonesia Emas 2045. Fakta hari ini, lanjut gambarnya. Ya, inilah jumlah keadaan kita hari ini. Penduduk Indonesia hari ini di angka 285 juta penduduk Indonesia di angka terakhir Februari 2025. Nah, ini akan belum keluar update Februari 2026, belum keluar di angka ini. Tapi kita bisa perkirakan di 285 juta penduduk Indonesia. Nah, fakta ini akan menampilkan gambar berikutnya tentang ya, bonus demografi, di mana kita pahami bahwa Indonesia hari ini didominasi oleh usia produktif. Yang tadi juga sudah banyak disinggung, usia produktif itu dari 15 sampai 64 tahun. Kalau kita mengacu bahwa apa yang kita sebut dengan muda, generasi muda, orang yang punya semangat muda sebagai generasi yang produktif 15 sampai 64 tahun, maka saya masuk muda hari ini, dan bapak-bapak yang hadir juga mungkin masuk kelompok ini, kelompok yang produktif ini. 15 sampai 64 tahun usianya, dan kita memiliki jumlah yang dominan dari seluruh penduduk Indonesia, berada di 199,28 juta jiwa atau 68,92% kita adalah generasi produktif. Ini fakta kita hari ini tentang kelompok kita yang tadi disebutkan oleh Pak Sekda, itu kita gendut di tengah ini gitu ya, kelompok produktif. Nah, dari 15-24 tahun remaja dewasa muda, kemudian 25 sampai 40 tahun dewasa muda produktif, dan 45 sampai 64 tahun dewasa tua produktif. Nah, ini fakta kita hari ini, sebuah kenyataan yang harus kita kelola dengan baik, sebagaimana banyak pesan-pesan tadi, bahwa ini yang akan menentukan bagaimana Indonesia 19 tahun ke depan, bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana Kalimantan Barat ke depan. Lanjut. Pertanyaan kita berikutnya adalah mengapa generasi muda? Apa pentingnya kita bicara tentang pemuda? Sebuah gambar saya coba tampilkan. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Ini pernyataan siapa kira-kira, Bapak Ibu? Soekarno ya, Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno menantang, beri aku pemuda, 10 orang pemuda, maka akan aku guncang dunia. Artinya bahwa pemuda itu adalah sosok yang sangat dipentingkan dalam membangun bangsa. Nah, pastikan pemuda itu adalah aku, pemuda itu adalah kita hari ini, pemuda itu adalah kita semua yang hadir di ruangan ini. Dan itu Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa yang hadir di sini adalah orang yang diserukan dengan pemuda itu. Nah, mengapa pemuda penting? Mengapa generasi muda? Karena pemuda adalah agen perubahan, agen bagi pembangunan dan pembaharuan yang memiliki satu, fisik kuat, dua, semangat tinggi, kemudian punya daya kreativitas, inovatif yang baik untuk menentukan arah masa depan bangsa. Inilah sesungguhnya pemuda. Kita boleh usia lanjut, usia dewasa. Saya usianya sudah 48, dah lewat 45. Mungkin dari usia tidak lagi muda, tapi saya harus muda, punya semangat tinggi, kreativitas, inovatif untuk bangsa ini ke depan. Kemudian pemuda, mengapa pemuda penting? Karena pemuda sebagai penerus pemegang kendali keberhasilan bonus demografi kita 19 tahun ke depan. Pemuda lah pelestari budaya, pilar utama dalam menjaga integritas nasional kita ke depan. Bukan yang lain, tapi pemuda. Pemuda juga yang memiliki kedudukan istimewa sebagai pilar agama dan negara, baik dalam beribadah, tanggung jawab, dan akhlak mulia. Semua bergantung pada pemuda. Nah, saya ingin merujuk sedikit misalnya. Ada banyak inspirasi keagamaan yang menempatkan pemuda, generasi muda sebagai sosok atau generasi yang penting dalam membangun bangsa. Hadis Nabi misalnya menunjukkan 1 dari 7 golongan yang dinaungi Allah di hari kiamat, itu satunya adalah pemuda. As-sabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang hatinya senantiasa terikat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan mendapatkan naungan besar di sisi Allah. Kemudian pemuda yang dikagumi oleh Allah, pemuda yang tidak memiliki sebuah itu pemuda yang tidak cenderung pada hal-hal yang tidak baik.
Sebaliknya pemuda yang justru cenderung pada hal-hal kebaikan, itu pemuda. Disebutkan dengan kalimat pemuda. Kemudian 1 dari 5 keutamaan pemanfaatan hidup dalam hadis Al-Hakim itu, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita mengatur dan memanfaatkan masa muda kita dengan baik untuk membangun bangsa. Dan penduduk surga, Bapak Ibu, semua kita sebagai penduduk surga nanti akan terus hidup dalam usia yang muda. Tidak ada yang tua lagi. Di dunia kita boleh tua gitu ya. Oke, lanjut. Ya, generasi muda. Sebagaimana tema, muda, berani, dan berbudaya. Masa muda adalah masa yang menjadi penentu tumbuh dan berkembangnya individu atau generasi yang siap atau tidak siap membangun estafet kepemimpinan bangsa dan agama ke depan. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini, siapapun kita hari ini sebagai generasi muda akan menentukan bagaimana pemimpin ke depan. Kalau kita siap, maka pemimpinan negara ini, daerah ini akan baik ke depan. Kalau kita tidak siap, maka kepemimpinan Indonesia dan daerah kita ke depan juga tidak akan baik. Dari sinilah nanti akan lahir, dari kepolisian, dari sini nanti akan lahir Kapolda, akan lahir Kadif Humas, akan lahir Kapolri, bahkan dari sini. Dari sini nanti akan lahir seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur, bahkan seorang presiden. Dari sini. Karena itu pemuda harus siap untuk memegang estafet ini. Muda, berani, dan berbudaya menjadi kata kunci bagi generasi muda yang siap memimpin bangsa dan agama ke depan. Apalagi menyongsong bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Muda bukan hanya berani, tetapi harus berbudaya. Pemuda bukan hanya perlu keberanian yang tangguh dalam berjuang, tapi mesti memiliki benteng budaya yang kuat. Apa benteng budaya yang kuat perlu dimiliki oleh para generasi muda kita? Norma-norma sosial dan nilai-nilai agama harus menjadi benteng diri dalam menghadapi berbagai persoalan, sehingga melahirkan generasi muda yang kuat dan tangguh. Apa tantangannya? Tantangan pemuda dan solusi yang harus kita siapkan. Pertama, tentu saja ketatnya persaingan hidup di era globalisasi. Karena itu, menghadapi persaingan hidup ini di era globalisasi informasi memerlukan pemuda atau generasi yang kuat, generasi yang berani, yang akan bertahan dalam tantangan globalisasi ini. Yang kedua, pengaruh globalisasi informasi. Perlu filterisasi budaya dan nilai hidup yang juga kuat. Kita hari ini dijejali oleh berbagai informasi komunikasi yang sangat luar biasa. Dari kita buka mata, bangun tidur, sampai kita tidur lagi, begitu banyak informasi yang masuk di kita. Karena itu perlu kemampuan filterisasi untuk menyaring mana nilai-nilai yang sesuai dengan budaya kita, dengan kebangsaan kita, dengan keindonesiaan kita, dan mana nilai-nilai yang tidak sesuai yang harus kita abaikan, harus kita singkirkan. Kemudian ancaman integrasi bangsa. Ini juga sesuatu yang harus kita sadari di hari ini dengan kebebasan informasi komunikasi. Sangat banyak yang mengancam pertahanan NKRI, mengancam integrasi kebangsaan. Karena itu kita harus mempertahankan NKRI, mempertahankan Pancasila, dan mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika. Apapun tantangan yang kita hadapi, bahwa integritas bangsa harus menjadi harga mati untuk kita pertahankan hari ini. Keempat, problem sosial, ekonomi, budaya, politik, agama yang juga menerpa kita dengan sangat derasnya hari ini dengan teknologi informasi komunikasi. Karena itu, kita perlu memiliki kemampuan yang kuat dalam nilai-nilai moderasi misalnya. Kita harus memiliki kemampuan, generasi muda kita harus memiliki kemampuan untuk pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai religiositas kita yang kuat. Nilai moderasi misalnya, bahwa agama harus menjadi kekuatan kita untuk berkomitmen dengan bangsa Indonesia. Bahwa agama harus memperkuat kita untuk mempertahankan NKRI. Agama harus memperkuat kita untuk mengamalkan dan menjalankan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai religiositas yang mempersatukan kita dalam semua perbedaan kita. Bahwa siapapun kita, apapun agama kita, apapun latar belakang etnis, sosial, budaya kita, kita satu Indonesia. Kekuatan ini harus dimiliki oleh generasi muda
Kesadaran ini harus dimiliki oleh generasi muda kita sehingga bisa berhadapan dengan problem-problem sosial ekonomi budaya politik yang menerpa kita hari ini. Terus berikutnya, slide pamungkas, generasi muda yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah generasi muda yang kreatif, inovatif, inisiatif, dan berani mengambil peran untuk perubahan yang lebih baik. Bukan generasi yang hanya bisa menunggu atau bahkan mungkin menerima pengaruh saja dari pengaruh global, tapi kita menjadi generasi yang berperan secara aktif dalam pengaruh globalisasi hari ini untuk perubahan yang lebih baik. Yang kedua, kita harus menjadi generasi yang berpengetahuan dan berkarakter. Berpengetahuan dan berkarakter menjadi dua hal yang harus dimiliki. Bukan hanya berpengetahuan, tapi karakter. Karakter penting dibangun atas asas pengetahuan yang baik. Baik pengetahuan nasionalisme kita, religiositas kita, dan moderasi dalam perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia. Kemudian kita harus mampu melahirkan generasi muda yang berlandaskan diri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi satu sisi, kemudian iman dan takwa kita di sisi lain. Modern, bagian yang tak bisa kita hindari, modernisasi, globalisasi, bagian yang harus kita terima hari ini, tak satu pun kita bisa menghindari itu. Tetapi modernisasi harus diimbangi dengan pelestarian nilai-nilai budaya lokal kita, baik nilai-nilai keagamaan maupun nilai-nilai lokal keindonesiaan. Nah, terus masih ada kesimpulannya. Nah, saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu semuanya, sebagai generasi muda, atau bagaimana kita memperkuat generasi muda, membangun kesadaran generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045, ada sebuah pernyataan pepatah Arab ini ya. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Generasi muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kalau kita mau pemimpin masa depan kita baik, maka pastikan generasi muda kita hari ini baik. Kemudian sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat, dan dalam langkah pemudalah tertanggung hidup dan majunya sebuah bangsa. Karena itu kalau kita mau menjadi Indonesia yang sukses di usia emas 2045, maka mulai hari ini kita wajib untuk menyiapkan generasi muda kita yang kuat, generasi muda kita yang kreatif, inovatif, dan tangguh, generasi muda yang berani dan berbudaya sehingga bisa memimpin Indonesia, bisa memimpin Kalimantan Barat menjadi negara dan daerah yang maju ke depan, menjadi masa keemasan bangsa kita dan daerah ini. Saya kira demikian sebagai pengantar diskusi kita hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat untuk membangkitkan semangat muda, semangat berani, dan semangat berbudaya generasi kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Prof atas materi yang telah dipaparkan. Dan selanjutnya kita akan langsung mendengarkan paparan materi dari narasumber kita yang kedua. Beliau adalah akademisi, guru besar, dan juga budayawan yang memiliki banyak pengalaman serta berkontribusi aktif di bidangnya, baik itu akademik maupun non-akademik. Kepada Bapak Profesor Dr. Hairil Effendi MS, kami persilahkan. Izin berdiri. Soalnya kursinya terlalu empuk. Saya takut mempercepat osteoporosis. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak hadirin semuanya untuk menjawab salam Pancasila. Kalau saya sebut salam Pancasila, hendaknya dijawab salam Pancasila. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan itu tadi supaya merangkum semua salam. Tapi sebagai seorang muslim saya sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk bicara tentang kesadaran kebangsaan dan tantangan globalisasi. Ini satu judul yang berat sebenarnya.
Tapi mudah-mudahan saya dapat sampaikan dengan cerita yang sederhana. Saya ingin mulai dengan judulnya menyeramkan ya, dunia yang dilipat, tantangan kebangsaan, refleksi kebangsaan kita di era globalisasi dan simulakra. Jadi di era yang penuh dengan tanda-tanda dan kita hidup dalam bayang-bayang tanda-tanda saja. Saya ingin mengawali cerita ini dengan cerita Raja Midas, mungkin di slide pertama. Ada satu slide pertama, ya. Ini saya ingin mengajak masuk ke dunia mitologi Yunani Romawi berapa abad yang lalu. Ada seorang raja bernama Raja Midas. Suatu hari dia kedatangan temannya si dewa Dionysius, namanya Silenius. Silenius ini rupanya ikut pesta dengan dewa Dionysius. Dionysius ini dewa LGBT, dewa suka mabuk-mabuk, main perempuan segala macam itu. Dan teman baiknya itu si Silenius itu ikut juga pada satu malam berpesta pora, lalu mabuk dan kemudian sesat di taman istana Raja Midas. Lalu dia dilayani, dikasih makan, apa segala macam, lalu kemudian dikembalikan kepada si Dionysius. Lalu Dionysius menawarkan kepada Raja Midas, Anda mau apa? Karena sudah berbuat baik kepada teman saya. Oh, saya mau minta apa yang dapat saya sentuh itu semuanya menjadi emas. Lalu dia dikasih hadiah kesaktian untuk menyentuh apapun menjadi emas. Lalu semua barang yang dia sentuh menjadi emas. Taman-taman yang tadinya berwarna-warni menghasilkan bunga yang harum itu juga menjadi emas, jadi batu semuanya. Lalu sang putri yang tadinya senang mencium wewangian taman bunga segala macam itu menjadi sedih. Lalu dia membujuk putrinya, "Hai putriku, jangan sedih gini." Lalu dia sentuh putrinya itu jadi emas juga. Jadi emas. Lalu yang ingin disampaikan di sini yang pertama adalah bahwa Raja Midas ini kan menginginkan sesuatu yang lebih. Ya. Dia ingin keserakahan sebenarnya. Tapi dia lupa bahwa ada kepastian ya yang tidak bisa dia lawan ya terhadap di dalam dunia ini. Kemudian dia ingin semuanya tunduk di bawah kekuasaannya. Apa yang disentuhnya semua menjadi emas, menjadi batu, ya, dari batu. Tapi bersamaan dengan itu dia juga menjadi asing dengan apa yang dia miliki. Dia tidak bisa berbicara, tidak bisa diskusi, tidak bisa apa-apa. Ketika dia memiliki hubungan yang erat dengan putrinya, ternyata putrinya pun juga sudah menjadi batu. Ya, tidak bisa. Akhirnya dia sedih, ya. Kemudian dia menghadap lagi kepada Dionysius agar kesaktiannya itu dihilangkan. Akhirnya dia disuruh mandi di sungai Protokolos, ya. Putrinya juga Marigold namanya, kemudian bisa kembali menjadi manusia kembali. Itu konon kabarnya, itulah terciptanya emas di aliran-aliran sungai yang sekarang harganya lagi tinggi dan katanya 1-2 hari tadi turun juga. Tapi di dalam mitologi Islam ada yang mengatakan bahwa emas itu merupakan hasil bentukan dari air mata Siti Hawa yang menangis merindukan kedatangan Adam yang meninggalkan dirinya selama 300 tahun setelah diusir dari surga. Slide berikutnya, globalisasi dan dunia yang lipat. Kita sekarang memasuki logika-logika efisiensi, ya. Logika-logika efisiensi yang membuat kita akhirnya berpikir ulang tentang banyak hal, ya. Globalisasi ini sebenarnya untuk Indonesia sudah lama, ya. Berapa abad yang lalu ketika kita bertemu dengan ajaran Hindu, masuknya Islam, kolonialisme dan segala itu, kita sudah mengalami globalisasi. Tetapi sekarang globalisasi yang kita alami itu jauh lebih dahsyat, ya. Jadi globalisasi sekarang ini menjadi kecepatan pertumbuhan. Sebenarnya ini hasil dari revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 60-an sudah terjadi di negara
Eropa, kemudian dibarengi juga dengan lahirnya pikiran-pikiran filosofi filsafat postmodernism yang kemudian nanti akan kita lihat bersama sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Temuan-temuan di bidang teknologi itu terutama ilmu bahan. Dulu kan kita punya handphone besar, sekarang semakin kecil. Dulu kita punya flash disk besar, daya simpannya kecil, tapi sekarang flash disknya kecil, daya simpannya terabyte dan segala macam. Jadi besar sekali. Jadi semakin hari. Pesawat juga semakin ringan. Nah sekarang mungkin tentara tidak perlu lagi ngirim pesawat besar-besar, atau cukup drone membawa mungkin hulu nuklir dan segala macamnya, ya, sehingga serba murah. Konon kabarnya Iran tidak perlu menyiapkan kapal perang besar, dia cukup dengan mengirim drone ribuan untuk menghadapi Amerika. Konon kabarnya seperti itu. Ya, itu temuan bahan, ya, ilmu bahan. Ya. Nah sekarang yang terjadi kemudian dengan temuan-temuan itu ruang dan waktu itu termampatkan sedemikian rupa. Ya. Jadi kita kehilangan jarak. Ya. Saya mohon maaf hari-hari itu biasa saja telepon dengan cucu saya di benua lain. Ya seperti saya telepon dengan teman yang ada di Sungai Jawi atau ada di mana, ya sudah tidak ada jarak lagi, tidak ada jarak lagi. Ya, jadi jarak sudah kehilangan makna. Segala sesuatu itu hadir secara instan sebelum manusia sempat mencernanya. Jadi cepat sekali, cepat sekali. Nah kemudian struktur budaya berubah. Jadi refleksi sekarang ini kita anggap sebagai beban. Ya, kita itu mau merenungkan sesuatu secara dalam, menerima informasi kita renung secara dalam itu kayaknya sebagai sebuah kemewahan. Baca share gitu aja ya. Tanpa kita renungkan apakah ini benar berita ini. Apakah ini bukan hoax, apakah bukan ini fake news dan segala macamnya. Jadi kita memikirkan sesuatu secara dalam, secara benar, secara sublim itu nampaknya sudah merupakan satu kemewahan sekarang. Dan juga kita sudah mulai alergi terhadap sesuatu yang harusnya kita ragukan. Harusnya kita pikirkan melalui tahapan-tahapan proses yang seharusnya. Ini enggak. Jadi lihat Pak Budiman gonceng cewek, istri baru dia. Padahal mungkin putrinya yang selama ini di Jakarta misalnya seperti itu. Jadi sudah tidak ada itu ajaran yang kau lihat saja, yang kau dengar saja. Engkau tidak tahu asal usulnya, serahkan kepada Allah. Enggak lagi itu. Ya. Jadi lihat Pak Budiman tadi, istri baru, laporkan kepada istrinya, baik, rusak rumah tangga orang kan. Nah, slide berikutnya, ya. Sekarang dengan begitu yang naik sekarang ini adalah naiknya tahta citra. Jadi representasi atau apa yang tampak lebih dipercaya daripada pengalaman langsung. Ya, jadi tiap hari ada simbol-simbol segala macam itu. Jadi konon kabarnya menurut ahli kebudayaan dunia itu ada dua temuan yang menakutkan dalam kehidupan manusia itu. Tapi sekarang udah berubah lagi. Yang pertama itu kredit card. Ya. Jadi dengan kredit card, walaupun sekarang kredit card Indonesia kadang-kadang tidak laku di luar negeri itu, tidak ada yang percaya. Itu kredit card. Yang kedua itu iklan. Ya. Iklan, wah iklan luar biasa kan. Jadi misalnya ibu-ibu yang pintar itu masak dengan bimoli misalnya seperti itu kan, ya, jual-jualan seperti itu. Padahal minyak sawit itu kan banyak merusak sebenarnya. Ya. Lebih baik kan pakai minyak kelapa misalnya kan, tapi minyak kelapa nggak laku. Yang laku justru bimoli tadi. Jadi mohon maaf ya. Agar wanita dapat beraktivitas dengan ini pembalutnya harus ini. Itu dijual aja tubuh wanita itu, ya sudah sedemikian vulgar ya. Itu. Nah kemudian ada teori simulacra. Simulacra ini ini bahasa Perancis agak susah nyebutnya ya, Zangboudra ya, gitu ya. Jadi realitas palsu yang tidak lagi membutuhkan rujukan asli dan yang palsu tampil sebagai yang paling sah ya. Jadi perlu data, kode dan model itu. Jadi ini yang sedang kita tempati dunia tanda ya. Tapi tanda itu sendiri pun ada tingkatannya. Sekarang ini tandanya sudah tidak asli. Jadi simulasi atau simulacra itu merupakan tiruan di atas tiruan sebenarnya. Ya. Tidak lagi pada yang asli. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita sebenarnya dalam dunia global ini hidup dalam sirkulasi tanda. Konsumsi bukan lagi soal fungsi atau kebutuhan, melainkan soal bahasa simbolik.
Makanya flexing ya, soal jam tangan yang harganya miliaran itu fungsinya cuma lihat waktu aja. Berapa sih sekarang ini jam 11 ya, tapi miliaran karena yang mau diperlihatkan bukan waktunya. Aku orang kaya, aku banyak uang. Ya soal uangnya gimana dapatnya itu soal lain kan. Itu jadi tanda-tanda semacam itu yang sekarang kita gaya hidup ya, simbolik status sosial. Kita yang lebih penting itu ya, lebih penting itu sekarang ini nampaknya seperti itu. Jadi dalam pergaulan kita seperti itu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, hyperreality atau hiperrealitas ya, ketika visual mengalahkan fakta ya. Jadi apa yang tampak itu sebenarnya belum tentu fakta, tapi kita lebih percaya ya. Jadi misalnya peta mendahului wilayah, model atau skema dirancang lebih dahulu, lalu dunia dipaksa untuk menyesuaikan. Jadi kan banyak seperti itu. Jadi ya termasuk soal lahan-lahan tumpang tindih yang sekarang menjadi kerjaan PKH segala macam itu kan ya, ini hasil dari skema yang dirancang lebih dahulu itu nanti di lapangan soal lain. Ada rumah orang di dalam enclave perkebunan itu segala macam, tidak peduli. Yang penting dirancang dari meja-meja di Jakarta itu langsung diterapkan di daerah, lalu masyarakat yang kemudian jadi masalah ya, dan dipersalahkan lagi ya. Nah itu yang kasihannya situ. Kebenaran yang rapuh, fakta bercampur dengan fiksi, yang viral mengalahkan yang valid, yang emosional menggeser yang rasional. Itu yang terjadi sekarang ya. Jadi ya yang kasihan memang kadang-kadang ya aparat penegak hukum segala macam ya, ada yang benar ya, sehingga no viral no justice gitu kan, yang sekarang beredar di tengah masyarakat. Tapi ada juga yang tidak benar kan, seperti itu ya. Dan oleh karena itu sekarang ini masyarakat terjebak di antara realitas sehari-hari dan realitas simulasi yang tumpang tindih. Jadi memang membingungkan sekali ini ya, membingungkan sekali. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kebangsaan di antara dua karang. Bangsa dulu, Benedict Anderson itu mengatakan bangsa sebagai komunitas yang terbayang, imagine community ya. Jadi sesuatu yang dibayangkan, apa sih bangsa ini, apa sih negara itu, apa sih ideologi itu semua sesuatu yang dibayangkan. Sesuatu yang dibayangkan yang orang rela mati untuk sesuatu yang sebenarnya tidak konkret gitu ya. Ya. Tidak konkret kan? Kebangsaan itu apa? Nah, dan oleh karena itu juga awal-awal Van Vollenhoven misalnya, sarjana Belanda mengatakan tidak mungkin NKRI itu terbentuk, tidak mungkin dia bertahan. 700 bahasa daerah, 1.300 suku bangsa mau dijadikan satu dengan NKRI, 17.000 pulau. Nah, tetapi dengan teori imagine community itu ternyata sampai 81 tahun ini kita masih ada ya, masih ada. Tetapi dulu kita itu disatukan oleh kapitalisme cetak. Jadi kita membaca ya, kita merenung segala. Tapi nah kalau sekarang kita dikendalikan oleh algoritma digital. Apa yang sering kita lihat di HP kita itu yang muncul dulu kalau kita buka HP. Kawan, misalnya kita suka olahraga, olahraga muncul ya, sehingga kita terus digiring untuk membeli, untuk memiliki dan segala macamnya. Ya, coba aja kalau lihat sore-sore di depan Hotel Mercury ini, anak muda, orang tua, ibu-ibu dengan kacamata, dengan pakaian dan segala macam, kan korban-korban kapitalisme sekarang ini. Ya. Dengan merek-merek tertentu, sepatunya harus Hoka, pakaian ininya harus Alo dan segala macam itu. Perhatikan aja, ya saya senang aja lihat, oh ya seperti ini kehidupan kita ya. Jadi kemudian media digital membentuk ruang kesadaran yang terisolasi dan lintas batas ya. Jadi memang luar biasa ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan lebih jauh. Lalu kemudian, nah masalahnya, dilemanya adalah begitu kita membuka diri, risikonya kita kehilangan orientasi. Tapi kalau kita menutup diri, berarti kita mengalami stagnasi. Berikutnya, nah, bagaimana kita menghindari tragedi Midas kolektif? Kalau itu terjadi secara kolektif terhadap bangsa kita ini, kan rusak bangsa kita ini. Padahal sudah diingatkan oleh Socrates
500 tahun 500 tahun sebelum Masehi, bahwa kalau tidak ada aturan segala macam itu, memang yang terjadi adalah chaos ya. Kita nampaknya itu ya. Jadi kita sudah kehilangan nilai. Nah, apalagi sebenarnya di tengah masyarakat kita, karena kita punya tuntunan nilai-nilai yang seharusnya kita pegang. Karena orang Minang, orang Aceh, orang Melayu itu kan punya petuah-petuah. Kalau kita kehilangan barang, misalnya Pak Budiman kehilangan cincin kesayangannya, sebenarnya tidak kehilangan apa-apa. Kalau dia sakit, dia kehilangan sebahagian dari hidupnya. Tapi kalau kita kehilangan nilai, maka sebenarnya kita kehilangan segala-gala. Nah, itu yang sedang mengancam kita. Ya. Bagaimana kalau kebangsaan simbol yang membatu itu mengalami mengancam kita? Ya. Dan oleh karena itu kebangsaan jangan hanya dirawat sebagai slogan atau seremoni yang dingin tanpa praktik nyata. Ya, kita sering katakan seperti juga Profesor Ibrahim, NKRI harga mati. Oh, oke. Ya, boleh, tidak ada masalah dengan itu. Tapi apakah dengan demikian sudah selesai semuanya? Tidak, ya kan? Nah, jadi kebangsaan itu harus hadir dalam bentuk keadilan sosial. Ya. Nah, kalau kita tidak usah menutup diri. Kita saksikan begitu banyak ketimpangan di tengah masyarakat kita. Ya. Banyak sekali ketimpangan itu, mulai dari ketimpangan antar daerah, ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, ketimpangan pendidikan. Kalau ini tidak diatasi, mohon maaf, nonsen kita bicara soal kebangsaan. Nonsen, ya, nonsen. Nah, karena itu keadilan itu paling penting. Ya. Itu harus dihadirkan ke tengah masyarakat. Jadi statement-statement yang sifatnya sloganistis itu boleh sejauh dia dibarengi dengan tindakan nyata, dengan kehadiran keadilan sosial di tengah masyarakat. Ya. Izin Prof, masih ada waktu 3 menit. Oke. Kemudian kita juga harus menjadi selektif terhadap teknologi tanpa menyerahkan akal sehat kita sepenuhnya. Jadi kita harus kritis. Ya, tidak boleh kita lalu menyerahkan sepenuhnya. Ya. Oke, seterusnya mungkin masih ada. Ya. Nah, jadi tugas utama kita ini adalah bagaimana membentangkan kembali ruang refleksi di tengah dunia yang terlipat ini. Ya, bangun pagi jam 3 subuh, tidak langsung nyambar HP, tapi langsunglah ngambil air wudhu, ya kan, berzikir dulu, ya kan. Ya, jangan HP dulu. Yang sementara ini kan barangkali ya, ada berita apa nih? Ya. Lalu ancaman terbesar itu bukan kehilangan batas wilayah, melainkan hilangnya kemampuan membedakan mana nilai, mana citra, ya, mana yang substantif dan mana yang cuma fenomenal saja. Ya, itu. Nah, pertanyaan akhirnya, apakah emas pembangunan dan simbol yang kita kilap-kilapkan saat ini masih memungkinkan kita untuk hidup sebagai manusia Pancasila? Pancasila kan jelas, Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab Indonesia, kerakyatan dan seterusnya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu ruh kita. Tapi kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang substantif, mana yang tidak, ya tentu kita berat mencapai 2045 itu berat. Nah, makanya Pak Gubernur tadi pakai bahasa itu kan harapan, konsep. Tapi mohon maaf, ini bukan hanya tantangan bagi generasi muda, bagi kaum muda, tapi bagi kita semuanya. Terus terang saya tidak ingin menyalahkan adik-adik, tidak selalu ingin membebani adik-adik ini, apalagi mendudukkan mereka di kursi terdakwa. Karena persoalan yang dialami generasi muda, ketimpangan segala macam, ya kita juga. Yang tua-tua juga gitu. Jadi ini refleksi kita bersama. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas materi yang disampaikan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi ketiga dari narasumber kita, Ibu Dr. Syarifah Emar Rahmaniah, BAMED. Beliau adalah seorang akademisi, penggiat politik dan dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAN dengan bidang keahlian meliputi gender politik, gerakan sosial politik dan kajian pembangunan,
Kepada Ibu Syarifah Elma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya mungkin slide saya karena tadi guru saya Bang Heril, senior saya Prof. Ibrahim sudah banyak sekali yang menyampaikan materi yang luar biasa. Mungkin saya mulai dengan menayangkan satu video dulu supaya mungkin bisa kita refresh gitu ya. Bagaimana kondisi Kalimantan Barat 2045? Apakah mungkin ya Indonesia emas kita capai? Sama-sama kita saksikan. Ada suaranya. Ini kebetulan video yang dihasilkan oleh salah satu relawan saya dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Oh budak-budak, tak terasa sebentar lagi kita akan ketemu sama pemilu 2024. Cepat benar rasanya waktu ini berlalu ya. Kalau lagi pemilu nih, sedap rasanya pagi-pagi ke TPS untuk nyoblos. Karena memang orang ini semangat dan berharap sama pemimpin untuk hidup yang lebih baik. Tapi itulah, kalau udah mau masuk musim pemilu nih, ada ya cobaan untuk kita semua. Kayak berita bual lah, berita fitnah lah, dan macam-macam model lah pokoknya untuk menjatuhkan lawan politik. Kita ingat nggak pas pemilu 2019 lalu di Pontianak pernah terjadi demonstrasi sampai bakar-bakar kantor polisi karena provokasi dan berita hoax. Gara-gara kejadian itu tuh orang jadi takut keluar rumah, toko banyak tutup, negara rugi karena banyak bangunan dirusak, dan ekonomi orang pun jadi susah. Biar tak terulang lagi hal yang harus pandai-pandai baca informasi. Setidaknya, kata Kominfo, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk bebas dari berita bual atau hoax. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Yang ketiga, ikut serta diskusi dan komunitas anti hoax. Nah, kalau di Mafindo tuh ada HCC, Hoax Crisis Center. Atau kita bisa follow media sosial cekfakta.com untuk mengikuti tentang berita hoax terbaru di media sosial. Selain itu, biar memudahkan, Mafindo ada buat aplikasi. Kita bisa download Hoax Buster Tools di Google Play. Di sana kita bisa gunakan fitur lapor hoax, ngecek keaslian gambar, alat pengecekan video, dan ngecek orang. Atau bisa gunakan fitur Kalimasada dari Mafindo lewat WhatsApp ya, untuk ngecek berita hoax, cek fakta terbaru, dan ada gak trik melawan hoax dari Mafindo. Oke budak-budak, yuk kita sama-sama melawan berita hoax, fitnah, dekat-dekat pemilu 2024 nih. Biar kota kita, Pontianak tercinta nih, bisa damai dan tentram. Ada bersibuk berkelahi lagi, ikut keluarga, kalau ada berita hoax dan fitnah. Baik, terima kasih. Saya izin berdiri ya. Ya. Oke. Ya enak berinteraksi langsung dengan adik-adik, dengan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Saya punya satu pertanyaan nih. Tapi yang menjawab mungkin adik-adik aja deh. Adik-adik, abang-abang, kalau rumah kalian dilempar bara api, apa yang kalian lakukan? Ya. Oke, ini aktivis nih, saya nggak tahu jawabannya apa. Kalau dilemparin bara api, apa yang Anda lakukan? Dipadamkan Bu, karena kalau kita lempar balik kan makin membara di sebelah kita. Jadi dipadamkan, jangan dibilang ke orang lain. Dipadamkan aja. Nggak dikejar ke pelakunya? Hah? Ya. Ibu bapak sekalian, ya. Apa yang bertebaran di media sosial, apa yang bertebaran ya di media-media online, itu adalah ibarat bara api yang bisa saja membakar hati kita. Yang harus dijaga saat ini adalah rumah jiwa kita. Apa? Hati kita. Yang dipancing adalah emosi, kemarahan, dendam, adu domba, provokasi.
Maka kalau ada yang melempar bara api kepada rumah jiwa kita, yang pertama kali kita lakukan, jangan kejar orangnya. Padamkan dulu apinya. Karena yang paling penting yang harus kita jaga dari negeri ini adalah bagaimana merawat hati kita. Izin Pak Ustadz. Salah satu hadis Nabi ada yang menjelaskan itu. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat fasalaha kullu fil jasad kullu. Wa idza fasadat fasada jasad kulluhu. Ala hiya al-qalbu. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2045 adalah bagaimana cara kita menjaga hati kita agar mau bersatu. Tuhan memang menciptakan kita berbeda, tapi agama apapun tidak pernah mengizinkan kita untuk membeda-bedakan. Karena agamanya, karena etnisnya, karena jabatannya, karena pendidikannya. Nah, ini yang terjadi, Ibu Bapak sekalian, adik-adikku sekalian. Yang dihancurkan adalah rumah jiwa kita. Ini yang menyebabkan mengapa polarisasi politik. Next slide, slide keempat. Kenapa polarisasi politik setiap pemilu yang dikhawatirkan apa? Memilih karena agamanya, mencoblos karena kesamaan kepentingannya. Kita lupa bahwa yang harus kita jaga adalah rumah bersama kita. Rumah jiwa adalah hati kita. Rumah bersama adalah Indonesia Raya. Dan media dalam hal ini berusaha memporak-porandakannya, dihancurkannya kita sedemikian rupa. Slide yang keempat seingat saya. Jadi adik-adik, saya langsung ke adik-adik aja. Ini adik-adik saya sering banget diundang oleh adik-adik kita dalam latihan-latihan training mereka, kepemimpinan mereka. Next slide. Yang jadi tantangan adalah ketika pengguna media sosial di Indonesia yang terbesar adalah TikTok dan WhatsApp, sudah bisa ditebak. Arus informasi yang menghancurkan rumah jiwa adalah siapa? Dan apa? WhatsApp dan TikTok. Dan adik-adik ini yang kita harap, saya nggak tahu pulang dari forum ini apakah Allah masih izinkan saya berjumpa dengan Anda semua. Bisa jadi kita akan dipanggil pulang. 68 tahun, 20 tahun lagi, saya 48 tahun. Apakah saya masih berkesempatan melihat generasi emas tadi, Indonesia emas tadi? Belum tentu. Jadi yang menjadi tantangan kita dalam menggunakan media sosial, saya agak cepat, adalah bagaimana, ini yang saya akan fokuskan, penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Kami tidak melarang Anda untuk mengungkapkan, untuk melakukan upaya perubahan dengan mengekspresikan rasa kecewa, rasa amarah, kritikan, masukan, saran, silahkan. Tapi ada satu hal yang harus kita pertimbangkan. Apakah itu sesuai dengan budaya yang diridhoi oleh Indonesia penerus, ya, para pahlawan yang telah mendahului kita. Pilihan kita, Ibu Bapak sekalian, hanya 3 setelah kemerdekaan. Apakah menjadi generasi penerus, generasi penikmat, atau generasi perusak? Makanya kalau ada yang mengatakan al-waqtu kasayfi ilam taqta'hu qata'aka. Media sosial kasayfi sekarang ini. AI kasayfi sekarang ini. Media sosial itu seperti apa? Seperti pedang. Kalau kita tidak bijak menggunakan pedang ini, suatu saat mereka pasti akan membunuh kita dan membinasakan kita. Adik-adikku sekalian, generasi muda. Ya. Terus lagi, saya akan kasih contoh. Ini contoh, mungkin bisa dilihat kasus AI yang terkini. Ini dampak positif, saya nggak usah bicara lagi. Terus slide saya banyak, mohon maaf. Langsung saja pada kasus yang baru saja terjadi di tahun 2025. Ini adalah dampak ketika hati, jiwa, atau rumah jiwa kita dihancurkan oleh media sosial.
Dulu di tahun 2014 lagi, 2014 mungkin ada banyak kasus-kasus yang mewarnai kebencian, ya. Biasanya menjelang pemilu, biasanya menjelang pemilihan kepala daerah. Ini pasti berseliweran ini, informasi yang berusaha mematikan rasa kemanusiaan dan nalar sehat kita. Ya. Ya. Lagi. Nah, ini yang terjadi post-truth di era sebelum Gen AI. Hanya potongan media, gambar, data-data. Namun terus berkembang. Algoritma digital yang terus berkembang. Maka terjadilah perubahan yang disebut dengan deepfake. AI digunakan sedemikian rupa untuk menghancurkan rumah jiwa kita. Next slide. Ibu bapak mungkin pernah mendengar video ini mungkin? Ya. Enter. Guru itu beban negara. Siapa yang pertama kali ngelihat ini sampai di beranda Facebooknya atau WA keluarga atau grup komunitasnya langsung setuju untuk melakukan atau mengirimkan pasukannya mendemo presiden pada masa itu nggak terima kalau guru dibilang beban negara, dosen dibilang beban negara. Ada nggak di sini? Kalau nggak ada, alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Ya, ini dampaknya luar biasa. Pasca viral, ya video ini kemudian dikuatkan dengan dokumen-dokumen lain, data-data lain, ya, maka rumah beliau ikutan dijarah. Kita lihat, ya, terus enter. Guru itu Slide selanjutnya, ya, slide. Nah, begitu besarnya kekuasaan ibu bapak sekalian. Tadi saya katakan ada 3 pilihan. Generasi penerus, generasi penikmat, atau generasi perusak. Ternyata banyak orang baik yang diam. Banyak orang baik yang bungkam. Apa yang disampaikan tentang video bahwa guru adalah beban negara, itu ratusan ribu orang ikut memviralkannya. Yang mengkonternya, yang memverifikasinya, yang mengklarifikasinya bahwa itu adalah upaya untuk menghancurkan rumah jiwa kita, tidak sebanyak itu. Ini yang akan menjadi tantangan. Siapapun presiden kita, siapapun kepala daerah kita, siapapun kapolri kita, mereka adalah sekelompok orang yang berpotensi untuk mendapatkan serangan-serangan yang akan memainkan perasaan yang kemudian akan menghancurkan negeri ini. Ya. Oke, lagi. Moderator, saya punya waktu masih panjang ya. Masih ada Bapak sih. Nah, ini video realnya. Maka kita tidak bisa menyalahkan siapapun dalam hal ini. Kita hanya bisa fokus pada diri kita bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045 bukan tanggung jawab pemerintah pusat saja. Bukan tanggung jawab kepala daerah, bukan tanggung jawab kepolisian. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, ibu bapak sekalian, adik-adik. Gak bisa kita hanya bisa menuding jari. Gak bisa kita hanya menunjukkan bahwa hari ini siapapun yang berkuasa, maka dia harus kita gunakan untuk dikritisi, untuk dicaci maki. Silakan, beda ya. Mengkritisi dengan mencaci maki itu dua hal yang berbeda. Saya tidak perlu menjelaskannya di forum ini. Kalau Anda ingin menyampaikan kritikan, sampaikan dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, sumbernya. Sampaikan dengan cara-cara yang menunjukkan Anda adalah kelompok-kelompok intelektual. Anda adalah kelompok-kelompok yang ingin meneruskan perjuangan, menghancurkan sebuah gedung, menghancurkan jalan raya, membuat kacau. Ya. Itu kan bukan kerja-kerja pahlawan yang ingin meneruskan perjuangan. Lagi? Ya. Nah, ini contoh. Mohon maaf, ibu yang berkerudung pink ini tidak pernah bicara seperti itu. Saya yakin ini viral banget. Ya. Teman-teman adik-adik Cipayung luar biasa kan mengawal ibu berkerudung pink ini. Ya. Ibu ini nggak pernah loh ngomong kayak gitu. Tapi diciptakan AI-nya, diciptakan video-videonya seakan-akan ibu ini mengucapkan kata-kata yang tidak santun, yang sebenarnya agama manapun tidak pernah mengizinkan ini diucapkan, meskipun dengan niat untuk melakukan perbaikan ataupun kritikan. Lagi, ya, nah, lagi,
AI itu ibu bapak sekalian, media sosial itu ibu bapak sekalian, adik-adikku, banyak sekali manfaat. AI bisa digunakan untuk melakukan upaya edukasi, upaya pencerahan, bahkan mungkin akan menambah pendapatan. Tapi ada caranya, ada etikanya. Maka kami Mafindo dalam 1 tahun 2 tahun ini kami fokus melakukan pelatihan kepada jurnalis, kepada masyarakat, kepada guru, kepada anak muda, AI Ready for ASEAN dan AI Goes to School. Itu 2 program utama kami. Karena kami berharap beredarnya AI yang semakin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia benar-benar akan menjadi rahmatan lil alamin, memberikan rahmat, ya, memberikan solusi, bukan justru menambah unsur-unsur yang dapat memprovokasi, memecah belah, menjatuhkan. Ya. Oke, lagi adik-adikku sekalian, saya yakin adik-adik ini, siapa di sini yang nggak pernah menggunakan AI? Nggak mungkin, pasti semua sudah pernah menggunakan. Ya. Nah, yang paling penting adik-adikku sekalian, ibu bapak, AI itu tidak hanya menjadi salah satu sarana kita untuk mendapatkan informasi, mendapatkan segala bentuk, ya, data-data yang kita perlukan, baik itu menulis karya ilmiah, membuat PowerPoint, membuat berita bagi jurnalis. Tapi ada satu pesan yang tidak boleh kita lupakan, ya, terkait platform-platform digital yang ada di Indonesia. Bagaimana AI, media sosial itu digunakan kita sebagai sarana pencerdasan politik yang merangkul, bukan untuk memukul. Sebagai sarana untuk terus kita belajar, bukan untuk saling bertengkar, apalagi untuk saling menghajar. Karena apa? Karena apapun yang kita tuliskan, ibu bapak sekalian, apapun yang kita lakukan, saya yakin agama manapun pasti punya keyakinan yang sama, bahwa kita pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Ya. Dan pastikan apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita kelak adalah hal-hal yang membawa kita kepada kebahagiaan, nilai diri. Jadi hidup kita yang utama adalah bagaimana mengedepankan nilai diri sebagai generasi yang meneruskan perjuangan. Jangan sampai menjadi generasi yang merusak perjuangan. Silakan kalau Anda ingin menjadi generasi yang menikmati, tetapi pilihan terbaik adalah bagaimana meneruskan perjuangan itu. Oke, terakhir, Jadi dulu masih ada waktu 3 terakhir. menit. Ya, ini ada beberapa informasi mungkin bisa bermanfaat untuk ibu bapak sekalian, bagaimana kita melaporkan konten-konten negatif. Karena walaupun smart people make a bridge, stupid one make a walls. Orang-orang cerdas selalu membangun, ya, jembatan silaturahmi, komunikasi dan kolaborasi. Mari kita berkolaborasi dengan siapapun yang punya niat serius, ya, untuk mengawal Indonesia. Ya, jangan membangun sekat-sekat perbedaan. Ya. Stupid one make a walls. Lagi, nih silakan lapor di Mafindo. Kami punya Mafindo Institute, ada ratusan modul di sana. Silakan ibu bapak, ya, silakan mafindoinstitute.org, silakan berselancar di sana. Ada banyak sekali informasi-informasi, modul, materi apapun tentang literasi digital. Kemudian selanjutnya, dan ini adalah nomor WA jika ada yang ingin melaporkan hoax, unsur fitnah, provokasi. Kami bertugas untuk melakukan verifikasi fakta. Ya, ada toolsnya, Hoaxbuster tool. Lagi, terakhir, ya, ini yang tadi saya sampaikan ibu bapak sekalian. Ya, apa yang kita lakukan hari ini, berdiri di forum ini semua, kita semua adalah keluarga. Kita semua adalah kerabat, keluarga besar Kalimantan Barat. Rumah kita adalah Indonesia. Mari sama-sama kita jadikan forum ini sebuah forum untuk sama-sama mengedukasi, merefleksi diri, untuk sama-sama merangkul, bukan memukul, untuk sama-sama membina, ya, bukan dengan cara-cara menghina, mencaci maki. Karena apapun yang kita ungkapkan, yang kita lakukan, agama manapun,
pasti punya keyakinan yang sama, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan hadirin semua. Kita baru saja mendengarkan paparan materi dari ketiga narasumber kita. Dan untuk itu selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Silakan kepada audiens yang akan bertanya atau mungkin untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang sesuai dengan tema kita hari ini. Bisa kita lihat ya semangatnya, sudah banyak yang mengangkat tangan. Oke. Saya lihat tadi dari sebelah sana yang terlebih dahulu berdiri bahkan ya. Mungkin kita minta satu orang dulu, kita gantian ya, satu persatu. Oh saya Kak, makasih ya. Baik, boleh silakan memperkenalkan diri secara singkat. Izin perkenalkan, nama saya Sanidi, saya dari UPB. Saya senang sekali sama materi hari ini, terutama Bu Sarifah. Terima kasih Bu, jadi saya bertanya kepada Ibu. Mohon izin, kurang jelas namanya siapa tadi? Sanidi Kak. Ika. Sanidi Kak. Sani. Sanidi, San aja Kak. San Oke, aja. baik, silakan pertanyaannya. Oke, izin. Indonesia Emas sangatlah kita agung-agungkan dan juga sangat kita damba-dambakan. Namun, apakah kita sudah siap secara fondasi menuju ke sana? Mungkin jawaban ini ada di hati kita ya Bu ya. Bu, izin cerita sedikit, Bapak Ibu, bahwa penggunaan AI di dunia akademik ini cenderung tidak bijak. Banyak mahasiswa menggunakan AI itu bukan sebagai alat bantu, tetapi pengganti proses berpikir kritis. Ini udah viral banget nih di TikTok di mana-mana gitu ya. Saya ini nggak bertanya, tapi saya izin minta pesan Ibu atau pandangan Ibu. Apa sih Bu pesan Ibu bagi kami yang mungkin bisa kami bawa nih setelah keluar dari sini, bisa kami ceritakan ke teman-teman terhadap gimana kita gunain AI itu secara bijak. Itu aja sih Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Berarti pertanyaannya dipertanyakan langsung ke Ibu Emma. Baik, izin Ibu Emma untuk menanggapi. Ya, mungkin kita satu persatu pertanyaan dulu ya. Jadi untuk selanjutnya pertanyaannya mohon lebih dipersingkat jika memang panjang gitu ya. Mengingat kita akan memberikan kesempatan pada penanya yang lain. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Makanya tadi saya langsung bawa salah satu karya saya dari hasil AI. Tadi saya sudah sampaikan, AI Kasaivi. AI itu kayak pedang. Kalau kita nggak bijak menggunakannya, dia akan membinasakan kita suatu ketika. Nah, ini ada dua novel saya yang dihasilkan dengan menggunakan alat bantu AI. Jadi, yang pertama judulnya adalah Memilih Pulih. Yang kedua adalah Lembah Cahaya Cinta yang Mengabdi. Ini adalah karya novel fiksi dan non fiksi yang isinya adalah ya gerakan-gerakan pendampingan saya terhadap kasus konflik yang ada di Kalimantan Barat, kemudian disampaikan dengan bahasa ataupun narasi-narasi yang disukai oleh anak muda seperti Anda. Kalau saya buat buku akademik, saya nggak yakin Anda akan baca. Gitu loh. Kalau dibuat dikasih data-data, saya nggak yakin anak-anak saya, mahasiswa saya akan membacanya. Maka saya tuliskan dengan menggunakan prompt-prompt tertentu, gitu kan, dibantu oleh editor yang memang biasa menulis sebuah karya fiksi dan juga non fiksi, supaya bisa menggugah. Jadi tulisan itu kan niatnya adalah bukan untuk menggurui, tapi untuk menggugah. Jadi di sini saya tuliskan bagaimana misalnya Memilih Pulih. Ini kan kisah orang-orang yang terpuruk, orang yang hancur hatinya karena kemiskinan, korban KDRT, korban pelecehan seksual, korban konflik. Saya tuliskan menjadi satu buah buku. Ada beberapa mahasiswa saya bilang ketika dia membaca ini yang keluar air mata. Editor saya bilang, Kak, ketika saya mengedit buku ini, novel ini, air mata saya tumpah. Kenapa? Karena sangat menyentuh bagaimana orang-orang yang hancur hatinya tadi berusaha untuk pulih, berusaha untuk bangkit, berusaha untuk mengembalikan harga ataupun nilai dirinya. Nah, adik-adikku, AI seperti itu, gunakanlah upaya sarana yang ada atau platform yang ada di dunia digital untuk membuat orang lain itu tergugah. Ya, pendidikan itu penting, adikku. Kita sekolah bukan sekedar mengejar nilai, tapi bagaimana sekolah, kampus membuat diri kita jauh lebih bernilai. Dan nilai diri kita dibuktikan dari apa? Dari karya kita, dari apa saja yang sudah kita upayakan. Walaupun hanya setitik
walaupun hanya titik-titik noktah dalam tulisan sederhana seperti ini. Setidaknya kalau saya meninggal, anak cucu saya akan membacanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Bapak, saya kira ingin menambahkan. Ada yang ingin ditambahkan, Pak Prof? Tidak ya? Baik. Ada, kemudian, oke, kita gantian ke arah sebelah sini dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, Ketua BEM Kampus Botani Lingkup Pejanak. Disclaimer sebelum saya bertanya, dialog publik pada hari ini sangat menarik. Berbicara tentang membangun kesadaran kebangsaan generasi muda Kalimantan Barat menuju Indonesia Emas 2045. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan kita ini bukan skala prioritas, tapi sebagai faktor pendukung. Padahal pendidikan kita pada hari ini sangat mendukung sebagai fondasi awal generasi emas 2045. Nah, pada hari ini kita juga tahu kita bisa membaca dan menulis ini dari jasa-jasa seorang guru. Tapi ketika seorang guru itu melakukan kesalahan atau kesulitan, di mana negara hadir atau tidaknya? Nah, sebelum kita bicara tentang generasi emas, saya rasa ya pendidikan kita harus menjadi skala prioritas, begitu Bu. Nah, pertanyaan saya sangat simpel. Ketika memang Indonesia ini mempunyai visi misi yang begitu besar pada Indonesia Emas tahun 2045, ketika tidak sesuai dengan goals yang ada, apakah generasi muda, generasi Gen Z ini disalahkan seperti itu? Menurut Bapak Ibu yang sebagai pemateri pada hari ini, perspektifnya, bagaimana negara menghadirkan solusi akan hal tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Ibu dan Prof ingin menanggapi. Ya, satu pertanyaan yang bagus, bagaimana menjembatani persoalan keresahan kaum muda dengan ketidakhadiran negara pada sisi yang lain. Saya kira memang itulah problem kita pada hari ini. Oleh karena itulah slogan-slogan yang sudah banyak kita dengarkan, kadang-kadang terpampang di media-media pemberitahuan, ya, billboard kah, apa segala macam itu, memang tidak bisa terwujud kalau tidak ada keadilan. Itu seperti saya katakan tadi. Jadi keadilannya dari berbagai aspek, ya, aspek. Ya, pemerintah harus real, sungguh-sungguh hadir di tengah masyarakat, tidak hanya omong-omong gitu ya. Nah, itu yang penting, itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa hanya berhenti pada statement-statement itu, ya. Tapi saya kira sudah saya sampaikan, dan juga saya kira Bu Emma salah satu sudah memberikan solusi yang sangat realistis di tengah masyarakat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, Prof ingin menambahkan, silakan. Baik, karena waktu kita mungkin tidak panjang ya. Ya, saya setuju bahwa aspek pendidikan itu adalah aspek yang sangat penting dalam membangun bangsa ini. Kapanpun tidak bisa menafikan pendidikan, dan termasuk menyiapkan generasi emas, generasi yang membawa Indonesia di era emas 2045. Salah satunya yang tidak bisa kita abaikan adalah aspek pendidikan. Karena itu kebijakan pemerintah tentang pendidikan mutlak menjadi bagian penting yang harus dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, karena itu saya setuju dengan Anda bahwa pendidikan mesti menjadi bagian penting yang diperhatikan oleh pemerintah dengan semua kebijakan pembangunan di negara ini. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan AI. AI itu saya kira salah satu dari indikator kemajuan dunia teknologi informasi kita. Saya ingin menanggapi sedikit di sini bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah bagian dari modernisasi dan globalisasi. Kita tidak bisa menafikan itu, kita tidak bisa menolak itu. Karena pada hakikatnya modernisasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam teknologi informasi komunikasi, pada hakikatnya, pada asalnya adalah bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Semua teknologi bicara tentang itu. Tapi faktanya, kemudahan itu yang seringkali berakibat pada kemudahan dalam banyak hal, bukan hanya hal-hal yang baik dan positif, tapi juga kemudahan untuk semua hal yang tidak baik. Penipuan,
apalagi tadi hoax, penipuan, kriminalisasi, dan seterusnya juga memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi komunikasi kita. Nah, karena itu disinilah kita memerlukan satu filter yang kuat, filterisasi nilai yang kuat, baik nilai-nilai keagamaan maupun nilai-nilai lokal keindonesiaan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi informasi komunikasi termasuk AI itu harus bisa diarahkan untuk hal-hal yang positif. Kalau AI misalnya bisa kita gunakan untuk hal yang positif, maka itu akan sangat berguna dan bermanfaat. Tapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki filterisasi yang kuat dengan teknologi informasi komunikasi termasuk AI, maka ini juga akan sangat mudah bagi mereka melakukan penipuan, kejahatan, kriminalisasi, cyber, dan seterusnya. Karena itu sekali lagi, teman-teman semuanya, adik-adikku semuanya, para generasi muda semuanya, perkuatlah filterisasi diri, baik dengan nilai-nilai keagamaan, maupun nilai-nilai sosiokultural bangsa Indonesia, nilai-nilai keindonesiaan, untuk kita menggunakan teknologi informasi komunikasi yang canggih, yang maju ini untuk hal-hal yang positif, bukan semua hal yang negatif itu. Saya kira itu komentar saya. Baik, terima kasih Prof. Artinya filterisasi sangat penting untuk kesadaran kita dalam memproses informasi maupun komunikasi. Dan selanjutnya, silakan Mbak yang pakai kerudung coklat. Ya. 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 Baik Bu, pertanyaan saya. Mohon izin untuk perkenalkan dirinya singkat. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Tonga. Saya dari Universitas Pancabakti. Baik. Pertanyaan saya, bagaimana kami sebagai mahasiswa menjadi berdampak baik di era digitalisasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kontribusi kepada masyarakat sesuai tema Kemendikbud atau mahasiswa sesuai tema berdampak sesuai tema menjadi pemuda yang berperan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dwi ya. Intinya singkatnya. Oke, kita coba satu lagi. Silakan. Ya baik, sudah berdiri orangnya. Oke, ternyata ada propertinya ya. Jangan lupa mohon perkenalan singkatnya. Oke, siap. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik. Salam kenal, saya Endro Ronianus, Komda Pemkri Regional 7 Kalimantan Barat. Sebetulnya saya sedikit kaget ya dengan diskusi hari ini yang dalam bayangan saya itu membangun kesadaran kebangsaan generasi muda Kalimantan Barat menuju Indonesia Emas 2045 itu dilihat dari sisi hukum gitu ya. Saya kira seperti itu karena memang di undangan tidak daftar nih, jadi agak kebingungan juga. Jadi pada saat diskusi hari ini saya agak kaget, dan satu kesimpulan saya ternyata mungkin dari Polri dan Polda itu sebagai panitia gitu, soalnya yang depan ini tidak ada unsur itu gitu. Ya saya agak kebingungan. Nah kemudian ini mohon maaf ya, ini memang saya pemuda yang bukan berani tapi modal nekat dan yakin ya gitu. Baik. Mohon izin boleh langsung ke pertanyaan inti, kita akan memberi kesempatan pada yang lain. Nah kemudian saya mungkin mohon izin di sini sudut pandang saya, karena memang konsen saya pertama melihat dari sudut pandang hukum, mungkin saya izin menyampaikan itu ya. Mungkin kalau bisa ditanggapi saya berterima kasih, kalau tidak pun tidak apa-apa gitu. Karena ini memang kekhawatiran saya menuju Indonesia Emas ini, bicara konteks nasional dan Kalbar itu, ini sangat penting untuk disampaikan. Karena itu lebih urgent menurut saya. Nah, kemudian saya juga tadi menyimak dengan begitu banyak ya dari beberapa penyampaian pembukaan dan kegiatan di materi, dan saya melihat temanya agak berubah-berubah dikit gitu ya. Kalau di sini kan generasi muda Kalimantan Barat, saat Pak Orison tadi maju itu generasi muda emas Kalimantan Barat gitu. Mungkin ada sedikit kesalahan teknis, dan itu enggak masalah lah. Mungkin itu hanya penyampaian saya aja. Nah, kemudian saya kemarin saat mendapatkan undangan, saya coba iseng gitu ya. Iseng coba cek kira-kira nih di negara hukum, kemudian dari sudut pandang hukum menuju Indonesia Emas
2045 itu indikatornya apa gitu. Ternyata salah satu indikatornya adalah tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Nah, itu indikator yang saya dapat. Kemudian saya coba melihat lagi fenomena dan juga gejolak penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi kemarin kita melihat undang-undang Polri ini digugat oleh salah satu LSM, digugat sehingga para aparat penegak hukum, polisi terutama yang menjabat di jabatan sipil itu dipulangkan, dibalikan ke barak. Nah, kemudian menarik lagi di sini ada usulan DPR dan kepolisian sendiri dari Polri. Mohon izin, Mas, boleh dipersingkat Ini keresahan saya mohon izin minta waktu dulu ya. Mungkin diizin kayak teman-teman semua. Waktu kita terbatas untuk menanya yang lain, boleh langsung ke inti pertanyaannya. Kemudian undang-undang Polri itu digugat dan dikabulkan sehingga aparat kepolisian yang menjabat di jabatan sipil ditarik kembali. Kemudian anggota DPR bersama Polri itu menyusun kembali Perpol agar kepolisian itu kembali ke jabatan sipil. Ini kan pembangkangan terhadap putusan MK. Artinya putusan MK aja dilanggar gitu, putusan MK aja tidak dihargai. Bagaimana kami masyarakat kecil gitu. Ini kekhawatiran saya ya. Kemudian baru-baru lagi ketika rapat bersama DPR, ini saya percepat nih. Ketika rapat bersama DPR, di situ ada usulan bahwa kepolisian harus di bawah kementerian. Dan dengan tegas dari Kapolri itu menyampaikan menolak, gitu ya. Menolak, bahkan siap jadi petani jika kepolisian di bawah kementerian. Dan ini menarik dan sangat-sangat menarik sekali. Ini dikaitkan dengan gejolak hukum yang ada sekarang. Dan kemudian saat ini saya ingin berbicara tentang konteks Kalbar. Mohon izin, langsung ke pertanyaannya atau saya izin dulu. Ini peserta aja nggak keberatan gitu. Saya izin menyampaikan ini dulu. Nah, kemudian bicara tentang konteks Kalbar, seperti kita ketahui, kita ini berdiri di atas boksit dan emas. Setuju nggak? Kita berdiri di atas boksit dan emas. Boksit sendiri miliaran ton loh, stoknya di Kalbar ini. Sangat banyak sekali, tapi miris. Angka kemiskinan di Kalbar ini masih tinggi. Ketimpangan sosial masih tinggi, artinya apa? Kita ini masih jadi penonton di tanah kita sendiri, betul nggak? Masih jadi penonton. Kita tidak dikasih akses sama sekali untuk mengolah sumber daya alam kita. Tanam sawit di Plang Satgas PKH, mau nambang dicap tambang ilegal, betul nggak? Nah, ini kekhawatiran saya. Ini bicara Indonesia Emas 2045, gimana ini mau tercapai? Hal-hal kayak gini aja diabaikan, tidak ada upaya sama sekali. Ini saya khawatir sekali. Dan kemudian saya juga mendorong jangan menjadikan masyarakat itu hanya sebagai objek untuk kriminalisasi saja, tetapi lakukan pendekatan hukum yang harmonis. Nah, apakah salah misalnya dari kepolisian itu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pembentukan koperasi untuk mengelola tambang-tambang yang ada di Kalbar? Itu kan tak ada salahnya. Tagih dong Pemprov, itu kan janji kampanye juga saat maju kemarin. Dan saya pikir aparat kepolisian punya akses ke situ. Maaf, saya ingatkan sekali lagi. Siap. Pertanyaannya. Siap. Kemudian ada satu hal yang menarik menurut saya. Jadi saat kegiatan pertanyaannya. Sebentar dulu. Nah, ketika event besar se-NBC, ini adik Pak Prabowo hadir di situ dalam forum keberlanjutan sebagai utusan negara. Beliau ada menyampaikan banyak pertambangan di Indonesia itu di-backing oleh orang-orang kuat. Mungkin teman-teman semua nonton ya, ada menonton semua? Ada ya? Dan saya sempat penasaran, orang kuat kalau konteks negara hukum, konteks bentuk negara-negara hukum itu siapa-siapa aja? Ternyata ada 2 unsur dalam konteks pertambangan, yaitu eksekutif dan yudikatif. Eksekutif dan yudikatif. Dan ini izin saya sampaikan dulu. Nah, kemudian saya cek lagi di PCA ini. Masa sih orang kuat? Mohon maaf, saya harus mengkat pertanyaan apapun pernyataannya, karena saya harus memberi kesempatan pada yang lain mengingat waktu kita tidak lama lagi. Oke, singkat. Ya. Oke, singkat ya. Nah, satu hal yang menjadi keyakinan saya, yudikatif sendiri punya struktur dari atas sampai bawah itu kepolisian ya. Dari Kapolri sampai ke Kapolsek, artinya sampai tingkat kecamatan ada. Dan saya percaya di bidang pertambangan pertama Polri presisi, Polda Kalbar presisi. Tapi kenapa tambang emas dan lain sebagainya masih banyak? Dan jangan-jangan mohon izin sudah cukup. Kami akan memberi kesempatan kepada narasumber kita untuk menanggapi terlebih dahulu. Masih banyak pertanyaan. Terima kasih. Semua nih. Terima kasih, kita mohon tepuk tangan di atas. Intinya jangan jadikan masyarakat kecil sebagai sampel kalian bekerja untuk aparat kepolisian. Jangan kriminalisasi masyarakat, kasih solusi ke mereka. Tetap tenang. Terima kasih. Tetap mengikuti acara dengan aturan dan sesuai tema. Terima kasih. Mohon izin Prof dan Ibu untuk menanggapi. Ya, saya setuju sepenuhnya.
dengan pernyataan adenda dari PMKRI tadi. Memang persoalan utama kita itu pada law enforcement, penegakan hukum, yang masih saya bayangkan lemah sekali. Padahal itu memang tadi sudah saya singgung, Sokrates itu 500 tahun sebelum Masehi saja sudah ingatkan, andai kata hukum itu tidak tegakkan, maka yang terjadi itu chaos. Ya. Makanya ada adium dalam bidang hukum itu, andaikan langit mau runtuh sekalipun, hukum harus tegak. Nah, terus terang kita memang harus kita akui bersama, bahkan oleh aparat kepolisian pun segalanya harus kita buka hati kita. Banyak masalah yang belum dapat kita tegakkan dengan hukum yang sebenar-benarnya. Nah, tapi juga sekaligus kita juga harus kritis juga melihat persoalan-persoalan itu, ya. Karena di bidang PKH misalnya yang sekarang itu kan sebenarnya masyarakat dibenturkan dengan pemerintah oleh perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu nakal juga, ya. Sekian puluh tahun tidak bayar pajaknya, bayar kewajibannya, dikasih lahan 1000 hektar, dia nanamnya 1500 hektar. Iya, yang di 1000 hektar nggak ditanaminya, yang 500 hektar di luar itu ditanaminya. Begitu ditagih negara dibenturkannya dengan masyarakat nggak tahu menau. Nah, itu juga harus kritis. Kita harus sampaikan juga kepada masyarakat bahwa yang membentur kalian, yang menekan kalian itu bukan negara, tapi kalian dibenturkan oleh perusahaan kepada negara, gitu ya. Kadang-kadang harus kita, oleh karena itu kita jangan merasa mewah untuk berkontemplasi. Maka dari kesimpulannya itu, maka buka ruang refleksi. Kita lihat persoalan dengan sebenar-benarnya. Jangan tergesa-gesa, jangan mudah cepat menuduh, jangan mudah cepat puas. Lihat prosesnya, pelajari dengan sambil kita berharap penegakan hukum juga dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Oleh karena itu tadi saya katakan berat memang program kita menunjukkan 4 tahun 45 itu, tapi kalau kita dapat lakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah ya itu akan baik juga hasilnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya, Prof. Oke, baik. Saya mulai dari Dwi Putri tadi ya, tentang mahasiswa, memperkuat peran mahasiswa di era modernisasi. Saya ingin katakan bahwa adik-adikku mahasiswa, inilah zaman Anda, inilah era Anda. Bahwa Anda hidup di era kemajuan, era modernisasi, era teknologi informasi komunikasi. Andalah yang sesungguhnya punya masa ini, dan Anda yang menentukan sesungguhnya seperti apa nanti bangsa ini ke depan. Karena itu, kalau bertanya bagaimana peran yang harus dilakukan oleh mahasiswa, maka persiapkan diri dengan semua tantangan yang kita hadapi hari ini. Kemudian perkuat diri dengan modal sosial yang kuat, nilai karakter budaya yang kuat, filterisasi diri yang kuat, sehingga semua yang kita hadapi hari ini bisa menjadi faktor penguat modal kekuatan bagi kita dalam membangun bangsa ke depan. Karena sekali lagi, ini era Anda, generasi Anda, generasi Gen Z ya, Gen Z, generasi Anda, dan Anda akan menjadi penentu seperti apa Indonesia ini ke depan, seperti apa Kalimantan Barat ini ke depan ya, Dwi Putri. Jadi saya mensupport generasi Anda. Kemudian Bang Eko ya, dari PMKRI. Saya melihat Anda bicara, saya bisa mengatakan inilah pemuda, inilah semangat generasi muda gitu. Ya, semangat generasi muda. Nah, tapi saya harus berpesan dengan Anda yang penuh semangat tadi, yang punya semangat luar biasa generasi muda. Kita memang bisa melihat banyak persoalan, saya setuju ada banyak persoalan yang kita hadapi, tapi sekali lagi, persoalan yang kita hadapi juga persoalan yang multidimensional, persoalan dalam banyak aspek. Kalau Anda katakan pada aspek hukum, iya, tapi hukum juga tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan yang sedang kita hadapi. Karena itu, mari kita, Anda dengan generasi muda, dengan semangat muda Anda, dengan semua kapasitas yang kita miliki, carilah solusi dan upaya yang baik dan tepat untuk semua persoalan-persoalan yang tadi Anda ungkapkan dengan banyak itu. Kemudian yang kedua, mari kita terus bergerak bersama, bergerak serempak untuk menyelesaikan semua persoalan itu secara bersinergi. Tidak bisa dengan satu aspek. Tidak bisa hanya dengan
aspek hukum saja yang kita perbaiki. Pada aspek lain juga banyak harus kita perbaiki. Karena itu pesan saya, mari kita bergerak bersama, bergerak serempak untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi hari ini. Saya kira itu semangat untuk generasi muda dan semangat muda membangun Indonesia. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Mungkin selanjutnya Ibu Emma. Dan terima kasih. Saya langsung meng-cover saja dua penanya. Adik-adikku, hari ini Anda mungkin berada di forum ini sebagai pendengar. 10 tahun lagi Anda mungkin akan berdiri di hadapan mereka-mereka. Hari ini mungkin Anda memberikan hak pilih. 10 tahun ke depan mungkin Anda adalah orang-orang yang terpilih. Hari ini Anda sangat serius berorasi. 10 tahun kemudian Anda mungkin akan dikritisi dan dicaci maki. Oke, maka beri tepuk tangan. Maka saya hanya merujuk kepada Rumi. Rumi mengatakan, ya, yesterday I was clever, so I want to change the world. Kemarin saya ini cerdas luar biasa, pintar luar biasa, aktivis luar biasa, turun ke lapangan untuk mengubah dunia. But today I'm wise. Dengan cara apa? Hari ini saya berusaha menjadi lebih bijak. Dengan cara apa? I'm changing myself. Saya memulai dengan mengubah diri saya. Terus menjadi teladan anak muda. Kita bergabung ya, semangat mahasiswa. Terima kasih. Semangat. Kita beri tepuk tangan untuk hadirin semua yang sudah hadir. Dan kita saat ini di penghujung sesi diskusi dan dialog kita. Mohon izin kepada